Jemaat yang saya kasihi, selamat pagi buat kita semuanya. Mari kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7. Demikian bunyinya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, dalam Yesus Kristus, dalam perikop ini, Paulus menasihati jemaat Korintus supaya mereka memanfaatkan kekayaan yang mereka miliki untuk pelayanan kasih kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Hal ini disampaikan Paulus karena Paulus mengetahui mereka memiliki keunggulan, yaitu mereka kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih kepada Paulus. Dan Paulus juga sudah mengirim Titus ke Korintus untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan kasih tersebut. Karena itu, tidak ada alasan bagi jemaat Korintus untuk tidak melakukan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Di mana saat ini jemaat di Yerusalem sangat membutuhkan uluran tangan kasih, perbuatan kasih mereka. Jemaat Korintus hanya mau dengan rela membuka hatinya untuk melakukan pelayanan kasih tersebut. Jemaat yang saya kasihi, jika Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melakukan pelayanan kasih, Tuhan juga lewat firman hari ini, lewat renungan hari ini, mengajak kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang sudah ditebus Yesus karena kasih-Nya, dengan pengorbanannya, Dia mau datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian untuk mengangkat kita menjadi anak-anak yang Dia kasihi. Kita tidak menerima kematian selamanya lagi orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi sudah Dia layakkan hidup di dalam kerajaan-Nya. Dia di dalam Roh Kudus juga selalu memperlengkapi kita selama kita hidup di dunia ini. Itu adalah pelayanan kasih yang sempurna yang diteladankan Tuhan Yesus bagi kita. Karena itu marilah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam pelayanan kasih dengan tulus ikhlas bagi sesama manusia. Kita yang sudah mensyukuri kedatangan Tuhan Yesus. Dia lahir ke dunia, Dia mau mati untuk kita. Sehingga dalam perayaan-perayaan Natal yang kita laksanakan tahun ini, benar-benar membawa sukacita bagi kita dan bagi sesama kita. Dalam perayaan Natal tahun ini juga, sesama kita merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, talenta apapun yang Tuhan berikan bagi kita, hendaknya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah kita memiliki tenaga, waktu,
kesehatan, pengetahuan, atau materi, hal itu boleh kita pakai demi pelayanan kasih kepada sesama. Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tidak pernah meminta lebih dari kemampuan kita. Kita hanya mau membuka hati kita berbuat kasih, berbuat kebaikan setiap saat. Terutama bagi mereka yang ada di sekitar kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih kita. Karena itu, apa yang kita lakukan bagi sesama kita, itu juga kita lakukan bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, orang-orang yang Engkau kasihi, yang sudah Engkau tebus, dan Tuhan layakkan dalam kerajaan-Mu, supaya kami hidup juga dalam pelayanan kasih, lewat kehidupan kami, perbuatan kami. Demikian juga dalam setiap perayaan yang kami lakukan, perayaan-perayaan Natal, mewujud nyatakan kasih Tuhan. Berkati kami, seluruh jemaat Tuhan juga, dalam melakukan aktivitas hidupnya hari ini, tambah-tambahkan rezeki, sukacita, dan kesehatan. Tetapi apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Apabila ada yang berduka, tolong hiburkan mereka. Yang kekurangan, tolong Tuhan cukupkan yang perlu dalam hidupnya. Yang masih dalam studi, Tuhan juga berikan keberhasilan dalam studinya. Yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak mereka kerjakan. Kiranya kami semuanya boleh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan salah dan dosa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Selamat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.